Ini ya teman-teman ya, udah mulai besar-besar nih, besar. Nih, dari bawah sampai sini, sampai atas ada putihnya. Assalamualaikum, halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Nevikar di sini. Seperti biasa ya teman-teman ya, hari ini saya mau ajak teman-teman ngikutin kegiatan saya lagi. Ayo tebak, saya lagi ada di mana? Teman-teman yang udah nonton video saya pasti tahu ya, saya sekarang ada di mana? Ada di belakang rumah. Ini ya teman-teman ya, yang waktu itu saya berberes kebun di belakang rumah, bukan kebun sih, tapi lebih tepatnya mantan tempat kebun saya. Mantan, bukan mantan pacar ya teman-teman ya, tapi mantan tempat kebun saya. Akhirnya saya berkebun lagi. Di video beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu, teman-teman kan lihat, yang nonton ini ya, untuk yang menonton kan melihat saya dan suami membereskan kebun di belakang rumah ini, atau lebih tepatnya semak-semak belukar yang ada di sini, rerumputan yang setinggi lutut ya teman-teman ya, dan udah bersih. Kemarin saya juga udah nanam beberapa jenis sayuran dan cabai. Ayo kita lihat sekarang apa aja tanaman saya dan seperti apa aja penampakan tanaman saya setelah beberapa hari dibereskan oleh saya dan suami. Ikutin saya terus ya teman-teman ya, siapa tahu teman-teman terinspirasi dari kegiatan saya hari ini. Ayo teman-teman ikutin saya. Ini ya teman-teman ya, kebun saya, kebun mini saya lebih tepatnya. Di sini memang belum banyak tanaman, hanya ada beberapa. Soalnya saya masih membibitkan beberapa jenis ini ya. Ini ada bibit di sini. Di sini itu ada pare. Ini pare tumbuh 2 batang. Saya membibitkan beberapa, tapi yang tumbuh 2 batang nggak apa-apa ya teman-teman ya. Ini ada terong. Di sini ada anak cabe, tapi ini ada rumputnya juga teman-teman. Saya mau cabut dulu ya rumputnya. Di sini itu banyak anak cabe, cabe rawit, cabe setan, juga cabe merah panjang, atau lebih tepatnya cabe apa ya? Cabe merah lah ya. Tapi kalau saya itu biasanya nanamnya itu cabe rawit ya, karena cabe merah itu agak sedikit sulit untuk dirawat. Ini ya teman-teman ya, saya buang dulu rumputnya. Soalnya ini anak cabenya udah mulai muncul ya teman-teman ya. Kelihatan nggak? Cabai rawit, aduh kecabut cabenya. Oh my god, sayang. Ya udah nggak apa-apa ya, soalnya ini masih banyak. Ini juga ada terong, tapi saya lupa ini terong apa. Di sini ada pare kampung atau pare hutan. Ini ada pare yang pare biasa itu loh teman-teman, yang kemarin saya mulung di pasar, yang saya bilang untuk bibit. Nah inilah dia udah tumbuh ya teman-teman ya. Nanti mau saya tanam ke polybag yang lebih besar. Soalnya ini masih polybag yang paling kecil. Sebelum saya nanam ini, ayo kita lihat satu persatu tanaman saya. Nah, ini ya teman-teman ya, di sana masih semak-semak atau rerumputan, belum saya beresin semua. Dan di bagian sini udah ada beberapa jenis cabai, bukan beberapa jenis cabai sih, udah ada beberapa polybag cabai. Cabainya ada yang bagus, tapi ada juga yang jelek, soalnya mungkin kurang perawatan ya teman-teman ya. Nih, kalau ini kami menyebutnya cabai rawit jarum, karena dia itu panjang-panjang, runcing-runcing. Ini seperti ini ya, ini panjang ya teman-teman ya. Ini masih akan lebih panjang lagi ya. Tapi ini daunnya kurang bagus ya teman-teman ya. Nih daunnya agak hitam-hitam. Di sini juga ada cabai rawit, tapi ini belum berbuah. Hanya saja kayaknya ini cabai rawit yang agak besar-besar itu loh teman-teman. Aduh. Nih ini juga cabai, ada beberapa polybag. Di sini saya kasih kayu-kayu seperti ini ya teman-teman ya. Soalnya dia tinggi, takutnya nanti kalau kena angin bisa tumbang. Ini juga, ini cabai. Cabai rawit kalau ini udah berbuah ya teman-teman ya. Ini beda jenis lagi, cabai rawit juga tapi beda jenis. Ini juga cabai rawit, udah mulai berbuah, berbunga, tapi cabai ini ada yang bagus, ada yang enggak ya teman-teman ya. Nih dia, ini penampakannya. Ayo siapa di sini teman-teman yang hobi berkebun seperti saya? Walaupun nggak bisa banyak, walau hanya sedikit, yang penting ada. Kalau saya gitu ya teman-teman ya, walaupun nggak banyak, walau hanya 1 atau 2 polybag, yang penting saya nanam cabai. Ya teman-teman ya, ini juga cabai rawit. Kalau ini kayaknya subur ya teman-teman ya, cantik, tapi belum begitu banyak buah. Nih ada 1 atau 2.
yang udah keluar. Kalau tadi kan cabenya panjang-panjang, kecil-kecil. Kalau ini jauh lebih besar nih. Kelihatan nggak teman-teman ya? Jelas nggak? Jelas ya. Nih, dia lebih pendek dan lebih besar. Kalau yang tadi lebih halus dan panjang. Kalau tadi yang seperti saya bilang, nama cabenya cabai rawit jarum. Kalau ini cabai setan kayaknya ya, tapi kayaknya ini juga ini lumayan banyak ya teman-teman ya buahnya. Soalnya sekarang kan cabai udah mulai mahal ya teman-teman ya. Insya Allah, alhamdulillahnya kalau nanti cabai udah meroket tinggi, udah mahal, saya nggak perlu lagi beli cabai. Soalnya ini udah pada mulai berbunga, berputih, dan udah pada menjadi buah seperti ini. Ini juga, ini kurang bagus ya teman-teman ya, tapi udah berbunga dan berbuah. Nih, ini kalau ini kurang bagus ya. Mungkin saya kurang bagus rawatnya, tapi nggak apa-apa ya. Dari cabai, di sini kan ada cabai beberapa baris, nggak banyak ya teman-teman ya, hanya beberapa polybag aja. Di sebelah sini ada terong. Nah, ini terongnya juga kurang bagus ya teman-teman ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Mungkin perawatan saya itu kurang bagus, tapi di sini terongnya udah berbuah nih, udah muncul buah. Alhamdulillah ya teman-teman ya. Senang sekali lihat tanaman kita itu kalau udah mulai berbunga, apalagi udah berbuah seperti ini. Ini nggak lama lagi panen ya teman-teman ya. Kelihatan nggak ya? Jelas nggak teman-teman? Semoga jelas ya. Ini juga ada bakal buah, bunga, terong. Nah, di sini kalau yang ini belum. Ini hanya ada 3 polybag ya teman-teman ya, terong bulat seperti ini. Ini juga ada bakal buah. Ini dia Tara. Di sini dia sembunyi. Memang nggak begitu banyak buahnya ya teman-teman ya. Ada bakal-bakal buah. Ini ada bunganya. Ada bunga lagi. Maaf ya teman-teman ya kalau ada suara kendaraan lewat, soalnya teman-teman kan tahu ya depan rumah saya itu ada jalan. Ini pagi sebelum saya beraktivitas yang lainnya seperti memasak atau berberes rumah, saya ke kebun dulu untuk cek-cek tanaman. Di sini juga ada cabai, tapi ini cabainya udah tua ya teman-teman ya. Sebetulnya kemarin cabai ini udah mau mati, tapi karena saya sayang, saya pindahkan ke tanah dan alhamdulillah dia masih bisa berbuah lagi nih. Soalnya ini udah lama ya teman-teman ya. Ini itu sisa tanaman saya yang dahulu sebelum saya membibitkan yang itu. Ini juga kurang apa ya teman-teman ya, kurang bagus, tapi nggak apa-apa. Sekarang kita lanjut ke sebelah sana. Kalau sana masih bibit ya teman-teman ya. Ini juga ada anak terong, ada 3 polybag juga. Anak terong ungu katanya ya. Pas saya beli katanya ini itu terong ungu. Ini baru berusia 1 minggu kalau sama saya. Tapi kalau di tempat tanamannya saya nggak tahu ya. Soalnya waktu itu saya belinya setinggi ini. Kecil sekali. Udah 1 minggu udah sejengkal ya teman-teman ya. Nih udah sejengkal. Jelas nggak ya teman-teman? Semoga videonya jelas ya. Ini 3 pot terong ungu, semoga nanti tumbuh subur dan berbuah lebat, amin. Di sini juga ada anak cabai. Dan yang paling bikin saya bahagia itu yaitu ini dia Tara, nih, yaitu timun. Ini ya teman-teman ya, yang waktu itu saya buat untuk jalar apa sih? Pokoknya intinya yang waktu itu saya bikin topang-topangan kayu seperti ini. Bukan kayu ya, ini itu bambu. Dan alhamdulillah setelah beberapa hari, entah 10 hari, entah berapa hari lah, saya lupa ya teman-teman ya. Sekarang lihat penampakannya. Wow, berbuah. Siapa coba yang gak senang lihat tanamannya seperti ini? Ini ya teman-teman ya, udah mulai besar-besar nih, besar. Nih, dari bawah sampai sini, sampai atas ada putihnya. Siapa coba yang gak bahagia lihat tanamannya seperti ini? Ini putihnya banyak. Nah, nih. Bagi orang yang hobi berkebun, pasti tahu rasanya bahagianya, bagaimana kebahagiaan. Gimana sih saya ngomongnya? Maaf ya teman-teman ya, lagi-lagi saya tuh ngomongnya belepotan. Maksud saya bagi orang yang hobi berkebun, pasti dia tahu bagaimana rasa kebahagiaannya lihat tanamannya itu muncul buah-buah seperti ini. Walaupun gak banyak ya teman-teman ya. Ini juga ada. Lumayan ya teman-teman ya, gak lama lagi kita bisa panen-panen.
Kita ngonten panen-panen. Nih dia bersembunyi di sini. Ini full dari atas ya teman-teman ya. Nih dari atas ada putilnya. Putih apa sih? Bukan pentil ya teman-teman ya. Ini dari pucuk. Dari pucuknya sekali sampai ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Full buah atau calon buah. Semoga nggak gugur ya teman-teman ya. Ini pokoknya dari pucuk sampai ke bawah itu full calon buah. Siapa coba nih nggak ya bahagia lihat tanamannya seperti ini. Tuh dia bersembunyi. Di sini ada beberapa polybed ya teman-teman ya, mentimun itu pada berbunga semua, pada full putiknya semua dari ujung sampai ke bawah. Di sini juga ada tara nih, juga dari atas sampai bawah. Ini ya teman-teman ya, penampakannya nggak begitu banyak, hanya ada beberapa polybed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, hanya ada 8 polybed ya teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa, walaupun hanya 8 polybed, membuat hati saya itu bahagia. Ada kebahagiaan sendiri ya teman-teman ya, kalau kita itu hobi berkebun dan ya itu dia, kita tanam, lihat bunga-bunganya, lihat petil-petilnya begini. Nih, aduh senangnya. Kalau ini itu pare hutan ya teman-teman ya, tapi dia kurang berkembang, nggak tahu kenapa. Mungkin karena saya nggak rawat, memang saya kurang merawat sih teman-teman. Soalnya saya fokus ke timun dan ke cabai. Ini mau dibagusin dulu. Ntar patah sayang. Ini saya kasih tali ya teman-teman ya nih. Ini dikasih tali, soalnya kalau nggak dikasih tali gini, dia itu nggak mau lilit apanya ya teman-teman ya, nggak mau dia menjalar ke bambu yang udah saya bikin tempatnya atau topangannya. Nggak tahu kenapa dia itu malah melebar ke bawah, makanya saya kasih tali, nanti saya lilitkan ya seperti ini ya teman-teman ya. Semuanya saya kasih tali, pokoknya semua saya kasih tali supaya dia itu jalarnya ke bambu yang udah saya bikin. Gimana sih cara ngomongnya? Bingung saya teman-teman ya. Seperti itulah penampakan tanaman saya ya teman-teman ya, atau kebun mini saya yang isinya cabai, terong, timun. Maaf ya teman-teman ya, saya lupa ya, maklum ya udah tua jadi pelupa. Sekarang saya mau nanam itu ya, yang tadi bibit pare, ada 2 polybed, mau saya masukkan dulu ke polybed yang lebih besar. Ini itu adalah tanah hitam yang waktu itu dicari sama suami saya teman-teman ya. Jadi saya itu sengaja bikin stok di sini, soalnya nanti kan kalau tanaman saya itu bertambah tinggi, dia akan bertambah tanahnya. Maksudnya saya akan menambah tanahnya gitu. Saya kalau nanam bibit untuk ngisi polybed itu nggak banyak ya teman-teman ya, hanya 1/4 dari polybed yang akan saya isi. Karena apa? Karena tanaman itu kan makin lama dia akan makin tinggi, jadi kalau kita langsung isi penuh nanti akarnya akan ada di atas tanah. Makanya saya itu kalau nanam cabai, terong, tomat, pokoknya apapun itu saya pasti kasih dulu tanahnya 1/4. Nanti saya akan menambah tanah dalam polybed seiring bertumbuhnya tanaman itu, agar akarnya itu tidak terlalu tipis ya teman-teman ya. Maksudnya agak akarnya itu kuat gitu. Makin besar. Ini ya. Nih. Saya tambahkan tanah sedikit lagi.
seperti ini aja ya teman-teman ya. Nih, taruh di sini dulu karena ini baru dipindah ke polybag, jangan kena matahari. Jadi kita simpan dulu di sini sekitar 2-3 hari. Nanti kalau udah stabil baru kita taruh. Di sini saya menggunakan drum bekas untuk menyiram tanaman itu ya teman-teman ya. Ini ya maksudnya, bukan itu. Tanaman itu. Ini airnya udah saya campur ya teman-teman ya sama apa ya? Pokoknya sama pupuk NPK untuk zat asamnya hilang. Yang kapur warna putih itu katanya itu bisa mengurangi zat asam dari tanah. Saya juga kasih lanet untuk hama-hama. Ini saya campur. Nanti kalau mau disiram ya diaduk dulu seperti ini. Ini mau saya aduk dulu ya. Setelah itu baru saya siram. Seperti itulah kegiatan saya pagi ini ya teman-teman ya. Semoga teman-teman terhibur, terinspirasi dari video saya hari ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton kegiatan saya. Jangan lupa ya teman-teman ya untuk like, komen, dan subscribe. Jika ada kritik dan sarannya, teman-teman boleh tulis ya di kolom komentar. Jangan segan-segan untuk mengkritik video saya agar saya bisa membuat video yang lebih baik lagi ke depannya. Bye-bye. Assalamualaikum.